Itu ya. Udah datang. Angger Dimas datang dan ikut menyaksikan proses rekonstruksi atau reka adegan kematian anaknya, Dante, yang digelar di kolam renang kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, Angger Dimas melihat Yuda Arfandi selaku tersangka saat melakukan rekonstruksi di kolam renang kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Walau begitu, Angger Dimas enggan menemui Yuda. Bahkan, Angger tidak mau melihatnya secara dekat. "Buat apaan ngobrol dengan pelaku," kata Angger Dimas, Rabu, 28 Februari 2024. Adapun Angger Dimas melihat rekonstruksi itu dari kejauhan. Berbeda dengan Tamara Tiamara yang melihat rekonstruksi secara dekat. Bahkan Tamara Tiamara sempat menemui Yuda Arfandi dan memberi pesan sinis. "Jangan nyindir-nyindir mulu keluarganya, bisanya cuma nyindir-nyindir doang," teriak Tamara Tiamara kepada Yuda Arfandi. Adapun Yuda Arfandi kini telah ditetapkan sebagai tersangka kematian Dante. Diberitakan, Dante tewas diduga usai dibenamkan 12 kali saat dititipkan mamanya ke sang kekasih, Yuda Arfandi, di kolam renang Palem Tirta Emas, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, 27 Januari 2024. Spanduk berisikan dukungan terhadap Yuda Arfandi terbentang di kolam renang di Durensawit, Jakarta Timur. Spanduk itu dibentangkan selama polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan Dante, 6, anak Tamara Tiasmara, oleh Yuda. Sebagai informasi, spanduk itu terbentang sejak sebelum rekonstruksi dimulai. Kuasa hukum Yuda mengaku tidak tahu menahu soal spanduk tersebut. "Kita ndak tahu kalau itu. Kita dari segi hukum," kata pengacara Yuda, Daliun, kepada wartawan seusai rekonstruksi di lokasi, Rabu, 28 Februari 2024. Polisi mulai menggelar rekonstruksi kasus kematian anak Tamara Tiasmara, Dante, 6, di kolam renang di Jakarta Timur siang tadi. 2 buah spanduk berisi dukungan terhadap tersangka Yuda Arfandi terbentang di area kolam renang. "Tuhan akan menolongmu Yuda Arfandi. Biarkan saja orang menghujatmu. Kamu orang baik, kamu telah difitnah. Kami semua mendoakanmu. Semoga selamat dunia akhirat," demikian tulisan di spanduk, dilihat Detikcom di lokasi, Rabu, 28 Februari 2024. Spanduk itu dibentangkan di rooftop kolam renang. Sejumlah orang berada di rooftop tersebut. Tamara Tiasmara ikut menyaksikan adegan rekonstruksi di kolam renang. Tamara sebetulnya tidak ada di kolam renang saat Dante ditenggelamkan. Pantauan Detikcom di lokasi, Rabu, 28 Februari 2024, Tamara hadir ditemani beberapa temannya. Tamara terlihat memakai kacamata hitam. Dia memperhatikan dengan saksama reka ulang yang dilakukan oleh Yuda. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian anak artis Tamara, Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, 6, pada Rabu, 28 Februari 2024. Dalam rekonstruksi itu, tersangka kasus ini yang juga merupakan kekasih Tamara, Yuda Arfandi, mengulang satu persatu peristiwa persiapan berenang hingga Dante meninggal dunia. Baca juga, Yuda Arfandi tengok kiri dan kanan tiap hendak tenggelamkan Dante. Yuda yang berseragam oranye dengan tangan terikat melakukan rekonstruksi di 2 lokasi yakni Polda Metro Jaya dan kolam renang Tirta Mas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 1. Peragakan 13 adegan di Polda Metro Jaya. Dalam rekonstruksi di lokasi pertama, Yuda Arfandi memeragakan 13 adegan persiapannya berenang bersama anaknya dan Dante. Yuda memerankan dirinya sendiri tanpa peran pengganti. Begitupun juga Tamara ikut rekonstruksi menjadi dirinya sendiri. Sementara ada beberapa saksi yang perannya digantikan.
Yuda yang berseragam oranye dengan tangan terikat melakukan rekonstruksi di dua lokasi yakni Polda Metro Jaya dan kolam renang Tirta Mas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 1. Peragakan 13 adegan di Polda Metro Jaya. Dalam rekonstruksi di lokasi pertama, Yuda Arfandi memeragakan 13 adegan persiapannya berenang bersama anaknya dan Dante. Yuda memerankan dirinya sendiri tanpa peran pengganti. Begitupun juga Tamara ikut rekonstruksi menjadi dirinya sendiri. Sementara ada beberapa saksi yang perannya digantikan. Adegan itu diawali ketika Yuda dan Tamara mengecek fasilitas kolam renang Tirta Mas, Pondok Kelapa, Duren Sawit pada Januari lalu. Yuda kemudian mengajak Dante berenang melalui pesan WhatsApp ke Tamara. Sampai Tamara menitipkan Dante ke Yuda untuk berenang. 2. Yuda ketahuan cek CCTV dalam rekonstruksi awal, diketahui Samara tidak ikut berenang bersama Yuda karena syuting. Yuda berenang bersama anaknya dan Dante di kolam renang Tirta Mas. Saat dalam perjalanan menuju kolam renang, Yuda terbukti telah membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang tersebut. Namun, Yuda membantah melakukan itu. Meski demikian, tindakan Yuda itu berhasil dibuktikan oleh penyidik Polda Metro Jaya melalui analisis digital. Tersangka yang mengakses CCTV melalui handphone, ini berdasarkan analisis digital, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra. 3. Peragakan 115 adegan. Wirasatya Triputra mengatakan, terdapat sebanyak 115 adegan. Adegan itu tidak semua dilakukan Yuda seorang diri, ada pula yang bersamaan dengan Tamara. Dari 115 adegan, ada 13 adegan dilakukan di Polda Metro Jaya dan 102 adegan lainnya di kolam renang Tirta Mas. Di beberapa adegan itu juga diperlihatkan bagaimana Yuda menenggelamkan Dante di kolam renang. Baca juga, Tamara Tiasmara menangis lihat Yuda Arfandi reka adegan tenggelamkan Dante di kolam renang, adegan yang diperagakan, sejumlah 102 adegan yang mana dari 102 adegan terdapat 69 adegan di mana tersangka selama 12 kali menenggelamkan korban. Jadi total adegan yang kita laksanakan sebanyak 115 adegan, ujar Wira. 4. Yuda menenggelamkan Dante 12 kali saat di lokasi kedua, yakni kolam renang. Yuda memeragakan bagaimana ia menenggelamkan Dante di kolam renang. Ada sebanyak 12 kali Yuda menenggelamkan Dante di kolam renang. Hal itu dilakukan Yuda sambil sesekali menengok ke arah CCTV. Dia melakukannya dengan menarik pinggang Dante dan menenggelamkannya ke dalam air berulang kali. Durasi Yuda menenggelamkan anak dari kekasihnya itu beragam, mulai dari 2 sampai dengan 54 detik. 5. Menengok ke kiri dan kanan saat menenggelamkan Dante. Yuda juga sempat beberapa kali menengok ke arah kiri dan kanan setiap ingin menenggelamkan Dante. Hal itu mulai dilakukan Yuda saat adegan 31. Di mana, dia menengok ke arah kiri sebelum menarik Dante dan menenggelamkannya selama 14 detik. Dia lalu menengok ke arah kanan saat Dante kembali ke permukaan dan kembali menenggelamkannya selama 24 detik. Peristiwa dugaan menenggelamkan Dante itu sempat terjeda saat Yuda mengantar anaknya ke toilet. Lalu, dia kembali ke kolam renang dan kembali menenggelamkan Dante selama 4 detik dan terus mengulanginya hingga Dante melemas. 6. Sempat coba selamatkan Dante. Yuda sempat mencoba menekan dada Dante usai menenggelamkannya. Dia mengangkat Dante ke tepi kolam renang dan mengaku berusaha menyelamatkan bocah tersebut.